ayat 7 firman Tuhan berkata, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Pada hari ini, serahkan semuanya ke bawah kaki Yesus. Kami tak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Kami menanggalkan setiap beban kami. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya kepadamu, Allah yang memberikan rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku
kasih Tuhan Yesus, kami hendak bersyukur kami ada di minggu yang keempat daripada bulan Januari. Terima kasih Tuhan menolong kami memasuki setiap hari lepas hari di 2023. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk penghiburan, untuk segala sesuatunya. Kami mau merendahkan hati kami mau duduk seperti Maria yang dengan sengaja duduk di kaki Yesus untuk terus-menerus mendengarkan suara Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, kami sudah melangkahkan kaki kami dari rumah. Sebab itu kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami tidak mengizinkan segala pikiran kami terpecah dan kacau. Kami mau buang itu, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami telah menyisihkan waktu kami untuk duduk di kaki Tuhan dan menikmati firman-Mu. Roh Allah membebaskan segala yang terbelenggu hati pikiran kami Tuhan. Angkatlah segala selubung dari mata rohani kami, dari jiwa dan roh kami Tuhan. Untuk kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, supaya masuk Raja kemuliaan dalam hidup kami. Berkati kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Karena kerajaan Allah bukanlah soal perkataan Tuhan, tetapi oleh kuasa. Firman-Mu berkata, tidak ada satu benih firman Allah yang disampaikan yang tidak Engkau sampaikan dengan maksud dan tujuannya kepada setiap orang pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan awali lebih dulu. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menjadikannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi juga mereka telah pergi untuk menghukum. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke bukit itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berubah seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Tapi mereka sangat mendesaknya dan katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia mendengarkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menempatkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Silakan duduk, saudara. Saudara, pada hari ini kita masih di dalam seri bulan Januari, yaitu inilah waktunya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tema pada hari ini adalah berjalan bersama tapi tidak mengenal. Ya, berjalan bersama tetapi tidak mengenal. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita tidak menyadari banyaknya persoalan yang terjadi kita hadapi adalah karena kita menghabiskan waktu kita berjalan, duduk, curhat kepada orang-orang yang selalu bersama kita, tapi kita tidak mengenal dia. Sehingga tanpa sadar akhirnya ada anak muda yang terjerat dalam pergaulan seks bebas, dalam narkoba, di dalam segala hal. Kalau sekarang saudara, ketika ada kumpulan kerumunan massa, itu gampang kali. Ayo kita kumpul-kumpul. Orang begitu gampang kumpul, saudara. Tanpa peduli siapa yang kumpul-kumpul bersama dia. Betul gak, saudara? Sehingga ketika kumpul mereka akhirnya baru tahu, wah ini rupanya tujuannya seperti ini, ingin melakukan demo dan sebagainya. Banyak orang, saudaraku, berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ketika kita juga melakukan pelayanan, saudara masih ingat siapa yang ikut bersama dengan saya waktu itu? Kita membagikan makanan dan juga kita melayani, ada geng motor, bukan geng motor juga ya, apa namanya? Anak-anak jalanan yang mereka keliling Indonesia naik sepeda motor, jadi mereka dari sepanjang Jawa itu terus sampailah ke kota Medan kita di sini. Dan saya tanya pada waktu itu, bagaimana kalian bisa kumpul sehingga sampai di sini? Anak-anak itu bilang begini, nggak ada, pokoknya jalan aja kami sama-sama. Mereka jalan sama-sama, saudara, dan tidak mengenal sama-sama. Dan sampailah di sini melanglang buana dan sebagainya. Nah, saya mau si siapa ya? Temannya Mersius coba maju ke depan sini sama Samuel Sitorus. Ke depan. Iya. Temannya Samuel dulu, Samuel nggak usah dulu, Samuel di situ dulu, samping Bapak. Gak usah takut. Ya, aku berjalan sama dengan dia. Anda lagi. Tapi saudara, terus terang aku nggak tahu namanya sampai sekarang. Siapa nama? Hosea. Padahal dia udah sama-sama dengan kita. Aku jalan sama dia, tapi nggak tahu berapa bersaudara dia, di mana dia tinggal. Kenapa dia ada di sini? Kan gitu ya. Salam kenal. Silakan duduk. Samuel sini. Nah, ini ayo kita jalan situ Samuel. Ayo kita pergi ke Peringan, makan kita sana. Mau?
saudara, aku jalan dengan orang yang aku kenal. Silakan duduk. Aku tahu mama papanya siapa. Pernah ke rumahnya. Di mana rumahnya? Besar ruang tidurnya pun aku tahu. Kamarnya, rumahnya, halamannya. Kami pernah di situ sama-sama datang melayani, berdoa buat dia dari dulu. Saudaraku yang terkasih, mari kita akan lihat poin yang pertama ini. Yang jalan ini di Emmaus ini, jadi mereka setelah 3 hari itu mereka meninggalkan Yerusalem jadi 7 mil. 7 mil itu nggak terlalu jauh, kira-kira 10 kilometer. 10 kilometer nggak terlalu jauh ya. Lalu mereka cerita-cerita, mereka bercakap-cakap, mereka menyampaikan keluh kesahnya, ketakutannya. Kenapa Yesus itu ya, yang begitu hebat itu kita ikuti, kok mati pula dia? Nah, saudara, poin yang pertama kita lihat, mereka murid loh ya. Murid itu artinya bersama-sama dengan gurunya selalu, saudara. Dengar dia, saudara. Tapi yang anehnya dalam Lukas 24 ini, ayat 13 sampai 30, kedua murid ini tidak disebut namanya. Itu adalah melambangkan anak-anak Tuhan yang menyatakan dirinya Kristus, Kristen, pengikut Tuhan, katanya berjalan dengan Tuhan, tapi tidak tahu, tidak kenal dengan siapa dia berjalan. Berjalan bersama tapi tidak tahu dengan siapa yang berjalan, saudara. Mazmur 28 ayat 3 disebutkan, ini sangat berbahaya, saudara. Mazmur 28 ayat 3 dikatakan, engkau berteman dengan orang, sepertinya dia ramah, tapi hatinya penuh kejahatan. Enggak apa-apa, ramahnya dia kok sama aku, baiknya dia sama aku. Sering saudara bilang gitu kan? Mama ini curiga banget. Yuk kita baca. Yuk, 1, 2 ya. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tapi hatinya. Wah, ternyata Alkitab mengajarkan orang yang ramah itu, penjahat itu ramah, saudara. Iya kan? Mau kemana, Dek? Ayo ikut abang bonceng. Tahu-tahu saudara dibawa kemana, saudara dirampok. Ayat Alkitab sudah jelaskan. Lalu di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nggak apa-apa, teman dari kecil itu nggak apa-apa. Tetapi tanpa sadar, nilai-nilai kerajaan Allah yang di dalammu akhirnya hilang dan digantikan dengan nilai-nilai duniawi yang berteman dengan engkau. Makanya saudara, orang yang tiba-tiba murtad, orang yang murtad itu tidak tiba-tiba, orang yang meninggalkan Tuhan. Karena diawali dengan gak apa-apa, jalan aja, sembarangan, saudara. Itu bukan berarti kita eksklusif, bukan. Tetapi saudara harus tahu, harus kenal dengan siapa saudara berjalan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, di situ dikatakan apa, saudara? Kebahagiaan kita juga tergantung dengan siapa engkau duduk bersama-sama dengan dia. Curhat, berjalan bersama dengan dia, berdiri bersama dengan dia. Berdiri berbicara apa? Menghadapi segala sesuatu. Soulmate-mu siapa? Temanmu siapa? 2023 seharusnya engkau punya perbedaan, belajar dari kisah dua murid ini yang berjalan bersama dengan Yesus. Sudah cerita-cerita tapi nggak ngerti, sudah jalan, bahkan sudah dibawa ke rumahnya, betul ya? Ya kan cerita itu? Sudah masuk Yesus ke rumahnya, tapi masih belum kenal. Kan celaka itu, saudara. Saudara masukkan orang ke rumahmu, engkau nggak kenal dia. Hanya dengan ramah saja dia, baik saja. Tahu-tahu pencuri. Tahu-tahu pembunuh. Tahu-tahu perampok. Jadi kadang kala masalah timbul karena kita tidak mengenal siapa
yang bersama dengan kita setiap hari. Slide berikutnya, saudara. Saya mau sampaikan di sini, siapa yang berjalan bersama saudara setiap hari? Siapa orang-orang yang selalu bersama dengan saudara menghabiskan waktumu setiap hari? Itu saudara sadar atau tidak sadar, suaranya yang saudara dengar. Betul apa enggak? Halo? Halo? Betul. Padahal kalau kita baca kemarin itu, ya, nanti saya akan perdalam itu dalam hari Senin. Maria dengan Marta, Tuhan hanya bilang begini, Maria, Marta, Marta terutama, engkau menyibukkan diri, engkau membuat kesusahan sendiri. Kenapa? Karena hanya satu yang kau perlu, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara. Engkau akan kacau karena terlalu banyak suara yang kau dengar. Too much information. Sehingga dalam mengambil keputusan engkau pun akhirnya bingung. Tetapi kalau kita hanya mendengar satu suara, yaitu firman Tuhan, petunjuk firman Tuhan, kita pasti tidak akan tersesat. Karena di dalam kitab Mazmur juga disebutkan, kepada orang yang takut akan Allah, kepadanya lah Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Jadi saudara, kalau kita di 2023 ini tidak mau tersesat rumah tangga kita, tidak mau tersesat, hai anak muda, pilihanmu dalam jodoh, rumah tangga tidak akan kacau bubar. Dengar, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dan kenallah siapa yang berjalan dengan engkau setiap hari. Kenali orang yang selalu bersamamu setiap hari. Apakah dia bicara kasar, bicara kotor, bicara tentang kekhawatiran, marah, hobinya minuman keras, hobinya narkoba, hobinya rokok, gosip, suka fitnah. Saudara, lama-kelamaan nilai-nilai kerohanian, sebagaimanapun baiknya orang tua menanamkan kepadamu, hai anak-anakku, tetapi kalau engkau tidak mengenal pada siapa engkau berjalan, maka itu dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33 apa? Akan rusak. Bukan bunda salah mengandung, itu dikatakan. Demikian juga kita bapak dan ibu sekalian. Bukan gembala nggak menyampaikan, tapi kita tidak mau peduli akan firman Tuhan dan kita nggak mau lakukan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lanjut yang berikutnya. Ya. Berjalan mereka dua murid ini, saudara. Slide berikut. Kedua murid ini berjalan bersama Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang yang berjalan dengan dia, yang sudah bahkan diceritakan, Tuhan menceritakan tentang kitab suci. Kan tadi disebut ya, Tuhan menjelaskan semua kitab. Bayangkan berarti perjalanannya itu dari tempat itu ke sana cukup jauh ya. Tapi tidak kenal juga, nggak ngerti firman. Saudara, 2023, kalau engkau mengatakan aku pengikut Tuhan, aku Kristen, saudara harus tahu, engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan, dan engkau harus tahu siapa Yesus yang berjalan bersama dengan engkau. Karena itu akan mempengaruhi kebahagiaanmu, itu akan mempengaruhi bagaimana engkau akan menghadapi tantangan ke depan. Menghadapi badai, menghadapi kekhawatiran, menghadapi kegelisahan, menghadapi penyakit. Karena kita sudah tahu siapa yang bersama dengan kita. Kejadian 24 ayat 7. Ketika Abraham disuruh pergi meninggalkan kampung halamannya Mesopotamia, dia tahu siapa Allah yang mengutusnya. Mari kita akan baca. Silakan. Kejadian 24 ayat 7. Mari kita akan baca. Tuhan Allah yang ampunya langit
yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang telah berfirman kepadaku. Saudara, kenapa Abraham berani meninggalkan kampung halamannya dan berjalan walaupun gak mengerti kemana itu? Dulu saudara tidak ada handphone, dulu tidak ada petunjuk, hanya mengikuti suara Tuhan. Tapi lihat ayat ini, dia katakan Tuhan Allah yang empunya langit. Dia tahu siapa yang panggil dia. Saudara tahukah siapa Tuhan yang memanggil saudara dalam ladang pekerjaan Tuhan? Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mempunyai langit, yang memegang kendali atas semua itu, maka kita tantangan apapun dalam pelayanan, kita akan tetap maju, bergerak. Tidak putus asa, tidak kecewa. Amin. Kita baca Keluaran 18 ayat 11, saudara. Apa dikatakan Abraham lagi? Silakan Keluaran 18 ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Ini adalah perkataan siapa? Musa. Musa bilang, sekarang aku tahu. Itu dia berbicara bahwa mujizat-mujizat di padang gurun, bagaimana Tuhan menolong mengeluarkan mereka dari Mesir. Si Musa tidak pernah menjadi kecil hati ketika Firaun bilang tidak boleh pergi. Sudah dikasih tulas sampai 10, tidak boleh pergi. Tapi dia terus bergerak maju dalam kehendak Tuhan. Kenapa? Dia bilang, aku tahu Tuhan yang menyertai aku lebih besar dari segala Allah. Saudara, kalau engkau tahu siapa Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau setiap hari, maka kita pasti tidak akan khawatir. Amin. Pasti kita tidak akan takut. Pasti kita tidak akan panik. Pasti kita tidak akan kecewa. Pasti kita akan tetap bersemangat. Karena kita tahu. Seperti Musa berkata, aku tahu, aku tahu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, percaya karena mengenal dan mengerti suara firman-Nya. Kita baca Yohanes 4 ayat 42. Kita boleh baca. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi orang-orang di kampung Samaria percaya, datang berbondong-bondong datang kepada Yesus, karena ada seorang perempuan pezina pada waktu itu yang diselamatkan oleh Tuhan di sumur Yakub, saudara. Tapi mereka bilang, kami sekarang percaya bukan karena kau yang mengatakan, tapi kami sudah dengar sendiri dan kami melihat sendiri, memang Yesus dialah juru selamat dunia itu. Juru selamat berbicara, juru selamat. Tuhan bilang Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku akan selamat, dan kamu akan keluar masuk menemukan padang rumput yang hijau. 2023 seharusnya setiap hari saudara jangan buru-buru pergi keluar rumah tanpa engkau duduk di kaki Yesus. Itu namanya memasuki hari bersama dengan Tuhan. Maka sepanjang hari itu engkau keluar mobil, masuk kendaraan, pergi ke sekolah, pergi kemana, kita keluar masuk dalam keadaan selamat. Itu maksudnya, saudara. Sebab itu saya harap saudara, tidak hanya 2-3 orang saja yang ikut Zoom pagi. Kenapa? Kita mengevaluasi, kenapa? Karena kita tidak awali pagi dengan doa, dengan firman, saudara. Itulah yang membuat kita terus begitu, tidak menang, terus saja, tidak maju, tidak ada semangat, tinggalan semuanya. Marsa muretan, orang Medan bilang. Kacau, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam Lukas 24 ayat 19, mari kita akan baca. Ayat itu berkata, dalam terjemahan yang lain ya, di situ disebutkan mereka
hanya mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan dia adalah seorang nabi dan seorang guru. Jadi pada zaman itu nabi itu adalah menyampaikan juga isi firman Tuhan. Apa? Seperti Yesaya, ya, seperti Elia, nabi, saudara. Samuel. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan, sudah dimuridkan, jalan sama-sama, Yesus masuk ke rumahnya. Tapi mereka hanya kenal Yesus itu disebutnya orang Nazaret. Kenapa disebut dia orang Nazaret? Mereka hanya kenal Yesus itu secara manusia. Anak siapa? Tukang kayu, Yusuf dan Maria. Siapa itu Yesus? Nah, dalam Lukas 9 ayat 18 sampai 20, Tuhan berkata begini. Kita baca dulu yuk, Lukas 9 ayat 18 dan 20 sampai 20. Pada satu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya, Yesus bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka apa? Yohanes Pembaptis. Lalu ada yang mengatakan Elia. Lalu ada yang mengatakan seorang dari nabi-nabi yang telah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka apa? Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Nah, saudara perhatikan di sini. Ini adalah pertanyaan Tuhan kepada saudara dan saya, kepada gereja ini. Ketika kita ada di 2023, saudara kenal Yesus, jalan sama Yesus itu sebagai apa? Apakah hanya engkau mengatakan dia seorang nabi, seorang guru saja? Tapi dia bukan Mesias, yaitu Allah yang diutus. Bagi kita adalah Allah, saudara. Kalau kita masih dalam pengenalan seperti itu, itulah yang membuat kita ketika kita ada masalah, ketika orang bilang, oh di sana ada yang pintar, kita gampang sekali meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, 2023, kenallah siapa Yesus yang bersama dengan engkau. Amin, saudara. Jangan mengenal Tuhan menurut kata orang, tapi Tuhan katakan, menurutmu siapa aku ini? Siapa Tuhan Yesus itu, saudara, menurutmu? Halo? Siapa Yesus? Karena kami juga pernah melayani, ada seorang bapak, tapi syukur di akhir hidupnya dia bertobat ya. Dia punya kedudukan yang bagus juga, saudara. Ya, tapi saudara gak pernah dimuridkan, gak pernah dengar firman, ke gereja pun asal-asalan, kadang datang, kadang enggak. Satu kali saya bilang sama ibu itu, sama istrinya, udah tua nih ya, umur 70-an. Lalu saya bilang, ibu, harus ada kebaktian di rumahmu. Dia bilang, gimana? Jauh sekali. Harus ada, saya bilang. Apa kalian datang? Datang, saya bilang. Memang cukup jauh, saudara. Ya. Akhirnya dibuat di situ. Lalu saudara, pada waktu itu ketika saya masih ingat khotbahnya, temanya itu adalah Yesus ada di dalam kota dan kota itu tidak akan tergoncang. Lalu saudara, di situ baru dicelikkan matanya siapa Yesus itu, saudara. Bisa saudara bayangkan, umur 70-an tahun, saudara. Baru akhirnya saudara ada di gereja. Tapi dia mengatakan, oh dia baru bertobat, dia sungguh-sungguh. Dan akhirnya rupanya itu adalah persiapan Tuhan bagi bapak ini. Karena gak lama, sebulan berikutnya saudara, dia masuk rumah sakit. Dan akhirnya dia pergi, saudara. Tapi istrinya bilang, Mama Ovira, dia panggil aku Mama Ovira. Untunglah katanya dia buat kita kebaktian di sini. Waktu malam itu dia tahu, dia bernyanyi. Dan dia katakan, aku sudah dijemput malaikat Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apakah engkau tahu siapa Tuhan yang bersama dengan engkau? Sebab itu jangan takut. Amin. Jangan gelisah hatimu, jangan panik. Saya mau sampaikan bahwa saudara, hari Jumat kemarin, tadi di ibadah pagi saya sudah sampaikan, Jumat kemarin saya mau beli beras. Saya kaget, saudara. Berasnya udah naik, saudara. Dari 55 naik, saudara. 60-an.
65-an sudah, 5 kilo. Lalu ada teman, karena kami mau kunjungan, dia bilang, iya Bu, sekarang yang 30 kilo ada 400-an, 400-450. Lalu kami suka beli jagung daerah itu. Jagungnya enak. Biasanya ketika kami pelayanan ke situ, saudara, 3 kilo jagung muda itu 10.000. Tapi kemarin kami beli, berapa harganya? 1 kilo 10.000. Saya bilang sama Bu Tanggang, cari dulu ke tempat yang lain. Mana tahu di sini salah. Udah Bu, udah aku tanya, sama. Saudara ingat firman Tuhan di kitab Wahyu, Tuhan bilang, yaitu apa? Secupak gandum sedinar. Gandum adalah makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras. 3 copak jelai. Itu berbicara jagung bagi kita Indonesia. Harganya melambung. Itu Tuhan mau ingatkan kita, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jadi kalau sampai dengan saat ini engkau tidak mau untuk bertobat, engkau menunda-nunda untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau masih bermain-main dengan kawan-kawanmu yang dengan leha-leha, saudara, saya mau sampaikan, ketika bunyi trompet sangkakala pasti kita tertinggal. Kenapa? Karena firman Tuhan, ketika di dalam hidup kita kasih akan dunia ini masih ada, maka kasih akan Tuhan tidak ada di situ. Tapi kalau itu pun terjadi, saudara, kalau Tuhan ada di perahu iman kita, Tuhan berjalan bersama-sama kita, kita tahu Tuhan pasti akan pelihara kita. Amin. Amin. Pasti kita tidak akan pernah dibelat kelaparan seperti Tuhan memberkati Elia. Tuhan pasti akan buka jalan. Tetapi adalah engkau harus kenal dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan sekarang ini. Ketika engkau bekerja, punya senantiasa berjalan dengan Tuhan. Ketika engkau nyetir mobil, ketika engkau sekolah, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena inilah waktunya. Lalu yang kedua kita lihat di sini, saudara. Murid Yesus berjalan bersama dengan dia, tetapi kenapa mereka tidak mengenal? Karena disebutkan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka pada jalan sama-sama. Ada sesuatu yang menutup matanya. Kalau anak muda sudah cinta duluan, ditutupi dengan cinta, kayak manapun, dibilang orang tua, nak, jahat itu nak, gak punya pekerjaan nak, begini. Bodo amat, betul gak? Udah cinta, ditutup dengan seperti itu. Makanya jangan cepat-cepat jatuh cinta. Lihat dulu, kenal dulu. Amin? Iya. Kenal dulu keluarganya. Kamu sanggup gak ngadap itu? Kamu sanggup gak seumur hidupmu bersanding dengan orang gak punya pekerjaan? Kamu sanggup gak menghadapi orang yang suka tetap merokok, minum minuman keras? Sanggup gak? Kenal dulu. Tapi, Bu, macam mana? Sudah terlanjur. Nah, bukan berarti saudara langsung pisah. Waduh, firman Tuhan gak cocok. Enggak gitu. Kalau kita tahu bahwa dia belum bertobat, bawalah, inilah waktunya, bawa kepada Yesus. Amin. Sungguh-sungguh bawa dia dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pertobatan. Karena dia sudah menjadi bagian dengan kita, sudah menjadi anak kita, sudah jadi menantu kita, sudah menjadi ipar kita, sudah menjadi suami kita, sudah menjadi istri kita. Amin. Supaya berjalan bersama-sama dengan kita, bersama dengan Tuhan. Seperti saudara ingat kita Sodom dan Gomora, malaikat itu pegang tangan mereka. Apa yang menghalangi mata mereka? Dalam Lukas 24 ayat 17 disebutkan kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan yang mendalam. Masa lalu kita merasa seperti korban, kita merasa orang yang paling terpuruk, kita merasa wah semuanya. Ingat ketika Tuhan bicara kepada Yosua, Yosua, Musa sudah mati. Maksudnya itu sudah terjadi. Apakah mau nangis terus menerus? Sekarang what next? Ayo berjalan bersama dengan Tuhan.
Amin. Berjalan bersama Tuhan. Bagaimana menghadapi itu supaya nggak sedih terus? Lukas 24 ayat 21 dikatakan tidak ada harapan. Dia bilang, Yesus yang kami pikir itu bisa melakukan, sekarang dia sudah mati, udah nggak ada harapan. 2023 ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seharusnya semangat saudara akan menyala-nyala, roh saudara akan menyala-nyala. Seperti Daud yang berkata, aku dapat menghadapi gerombolan. Maksudnya ketika masalah itu datang begitu banyak tiba-tiba, Daud berkata, aku dapat menghadapinya, bahkan aku bisa melompat tembok. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama dengan aku. Amin. Amin, saudara. Ada Tuhan bersama dengan aku. Lalu dikatakan Lukas 24 ayat 24 dan 11, dikatakan karena mereka tidak percaya firman Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan hanya omong kosong. Nah, ini gawat, saudara. Kalau saudara selalu datang dengar firman Tuhan, ibadah, tapi tidak satu pun firman Allah mengubahkan kita. Kita tidak mau percaya, kita menganggap itu omong kosong. Wah, saudara, itulah yang menghalangi. Makanya kita nggak pernah bertumbuh, saudara. Lalu dalam Lukas 24 ayat 25, Tuhan bilang, hai orang bodoh, betapa lamban hatimu untuk mengerti firman Tuhan. Itu makanya saudara, sangat penting 2023 harus mau dimuridkan. Saudara harus lebih rajin datang di dalam KKA, itu tempat kita dimuridkan. Dan dalam menara doa dan ibadah pagi, saudara. Karena itulah yang membuat kita mengerti firman Tuhan. Tanpa itu nggak bisa, saudara. Nah, saudara yang terkasih, mari kita akan selidik hati kita. Benarkah kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan? Saya ingin sampaikan di sini, ayat ini berkata, those who walk with Jesus always reach their destination. Orang yang berjalan bersama Tuhan pasti selalu akan mencapai destinasinya, tujuannya. Kalau engkau menghadapi tantangan di pekerjaan, engkau menghadapi tantangan di dunia rumah tangga, tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan sampai kepada destiny kita, saudara. Masalah itu, tantangan di pekerjaan, tantangan di rumah tangga akan bisa kita lalui. Itu maksudnya. Nah, mari kita akan lihat, benarkah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, dalam Lukas 24 ayat 15, murid Yesus itu berjalan bersama dengan Yesus. Tetapi saudara, mereka hanya bercakap-cakap di antara mereka. Ayat itu berkata, mereka saling cakap-cakap, saling tukar pikiran. Padahal Yesus sudah ada di situ. Ayat ini berkata, kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saat Ayub dan ketiga sahabatnya, Elifas, Bildad, Zophar, Ayub 2 ayat 11, saling bercakap-cakap dan bertukar pikiran tanpa Yesus, maka mereka semakin lemah, semakin kecewa, bertambah kesal, dan Ayub tidak sembuh. Kalau kita hanya mempersoalkan, kita saling membahas-bahas masalah kita, tapi tidak melibatkan Yesus, sebenarnya kita tidak sedang berjalan bersama Yesus. Lalu yang kedua, saudara, saya sebutkan, murid Yesus itu berjalan bersama dengan Yesus, tapi tidak mengizinkan Yesus mengambil alih. Seharusnya ketika Yesus sudah berjalan, kan Tuhan Yesus tanya tadi kan, saudara, apa yang sedang kalian cakapkan? Ya kan, betul nggak? Tuhan Yesus tanya nggak? Apa yang sedang kau cakapkan? Tapi yang kedua murid ini ngoceh terus, bahkan dia cocok gitu. Sampai Tuhan juga lihat-lihat gitu. Apa yang sedang kamu cakapkan? Artinya Yesus tidak mengambil alih kendali dalam hidup kita. Sebenarnya kita tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, ini sebelum itu, karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan, artinya Tuhan yang pegang kendali. Mika 2 ayat 13 berkata, tiang awan, tiang api Tuhan yang harus memimpin kita. Amin, saudara. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kita di depan Tuhan. Ini kira-kira berjalan apa enggak bersama ini? Hah? Enggak bersama. Tapi berjalan kan?
Saudara yang terkasih, jangan seperti itu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan ambil kendali dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam diskusi-diskusimu, di dalam pembicaraan-pembicaraanmu. Pembicaraan apa saja, saudara, amin. Lalu yang ketiga, murid Yesus, namanya sebut murid, pasti tahu firman, ya kan, namanya murid. Tahu firman, tetapi menganggap lebih tahu, lebih pengalaman dari Tuhan. Lukas 24 ayat 18. Dia kan ngomong gini, hah, masa kau nggak tahu? Dia bilang gitu kan, dalam pembicaraan itu kita tadi. Malah dia ngajarin Yesus, dia cerita semuanya, nggak tahu dia itu Yesus. Murid Yesus ini tahu firman tapi menganggap lebih tahu, lebih pengalaman dari Tuhan. Tidak mau mendengar suaranya, petunjuknya, mengajarinya. Maka itu disebutkan kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang belok kanan, nggak Tuhan. Inilah, ini yang mantap ini. Seperti si Lot. Enggak, ini kayaknya bagus ini sini, Sungai Yordan ini. Kan gitu ya. Nah, dalam kitab Lukas 5 ayat 3 sampai dengan 8, Petrus ada bersama dengan Yesus dalam perahu itu. Tetapi ketika mereka menangkap ikan, dikatakan sepanjang malam mereka bekerja, pengalamannya, tapi tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus bilang, tebarkan sebelah kanan. Petrus bilang, dalam hatinya, kau kan tukang kayu, aku kan gitu ya, aku pelaut yang lebih pintar dari kamu, kan gitu. Kok ngajar-ngajarin Tuhan, sepanjang malam kami sudah pergi ke situ, kami udah lama melaut, tapi memang nggak apa-apa. Tapi ayat itu sangat senang saya. Dia bilang, karena Engkau ya Tuhan yang mengatakan, aku akan melakukan. Wow, itu saudara. Setelah Petrus mengatakan itu, maka dikatakan apa cerita itu? Dia mendapatkan semua jenis ikan yang ada di Danau Galilea. 153 ekor, besar-besar, sampai dia harus panggil kapal-kapal yang lain. Begitu banyak berkat Tuhan di sana. Izinkan Tuhan ambil kendali dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Yesaya 40 ayat 13 sampai dengan 14. Dikatakan di situ, apakah kita selama ini tidak berhasil? Adalah karena kita yang mengajari Tuhan, bukan Tuhan yang mengajari kita. Kalau kita seperti itu, maka kita sebenarnya tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita sebenarnya tidak berjalan dengan Tuhan. Kita baca ini Yesaya 40 13 sampai 14. Ayo. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Saudara, tanpa sadar kita mengajari Tuhan. Tuhan sudah bilang, kalau kamu dalam perselisihan sedang jalan kepada sidang pengadilan, berdamai. Enggak, enak kali berdamai dengan dia. Akhirnya habis-habisan. Menang, kalah menjadi abu, menang menjadi apa itu? Haram, apa sih? Ya. Tuhan bilang jangan bercerai. Enggak, sakit hati aku. Nanti kamu akan membasahi mezbahku dengan tangisan dan aku nggak mau dengar suaramu, doamu. Enggak. Itu ciri-ciri orang yang mau ngajarin Tuhan. Tuhan bilang jangan ya, mbok, jangan. Jangan kamu memilih pasangan yang tidak seiman. Terang sama gelap gak mungkin. Aduh Tuhan, tajir kali dia, sayang dilepas. Ganteng Tuhan sayang. Waduh, saudara. Itu namanya kita ngajarin Tuhan. Dan kita pasti tidak akan berhasil. Itu adalah gambaran orang yang suka dan tahu firman Tuhan, tapi meminta petunjuk Tuhan tidak bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kita tidak mau menjadikan firman Tuhan menjadi petunjuk dalam hidup kita, dalam segala aspek hidup kita, sebenarnya kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan.
1 Tawaris 10 ayat 13 dan 14. Saul juga dibimbing oleh Samuel untuk mengenal Tuhan. Tetapi saudara, Saul tidak melakukan firman Tuhan. Dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dia tidak meminta petunjuk Tuhan ketika Samuel sudah mati. Bahkan dia pergi meminta petunjuk kepada arwah. Ketika saudara lakukan itu, meminta petunjuk kepada dukun, pada orang pintar, minta mantra-mantra, minta jimat, saya mau katakan, engkau tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya masalahmu tidak akan selesai dan akan bertambah buruk. Saudara, yang terakhir adalah pertanyaan saya dan harus kita renungkan. Kita sudah di minggu keempat bulan Januari. Sudahkah saya, sudahkah saudara, sudahkah kita berjalan bersama Tuhan? Kalau sudah, Tuhanlah yang memegang hari esok kita. Amin. Amin. Tak ku tahu kan hari esok. Tidak ada yang tahu akan hari esok. Itu makanya kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kenallah siapa yang memeliharakan engkau. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Kenalilah Allah yang bersama dengan kita, sanggup mengangkat segala beban kita. Amin. Sanggup akan membukakan jalan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang
supaya kami melihat kemuliaan demi kemuliaan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menolong setiap kami yang ada di sini. Bahkan saudara-saudara kami yang ada di online, Tuhan berkati juga. Untuk kami semakin mengenal dan menentukan langkah untuk berjalan bersama dengan Tuhan saat ini dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk.